Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di materi matematika yaitu logaritma. Oke, sebelumnya mengenal logaritma dan sifat-sifatnya yang akan kita pelajari ya. Pada pembahasan sebelumnya, kalian sudah mempelajari materi eksponen yang pangkat ya. Nah, itu dasar-dasar eksponen ini kalian pasti dong sudah mahir hasil dari suatu bilangan yang dipangkatkan. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah kebalikannya dari materi eksponen yang kalian pelajari. Jadi, logaritma itu kebalikan dari eksponen. Yap. Oke, mencari logaritma. Sip, ini pengertiannya. Logaritma adalah suatu invers atau kebalikan dari pemangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Ya, jadi intinya dengan mempelajari logaritma kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Jadi kalau eksponen kan disuruh mencari hasil pangkat. Nah, kalau logaritma kita yang menentukan besaran pangkat. Jadi kebalikan dari eksponen. Oke. Ya, jadi menentukan besaran pangkat itu adalah suatu bilangan pokok. Nah, ini bentuk umum dari logaritma. Ya, jika A pangkat N sama dengan X, maka di logaritmanya A log X sama dengan N. Di mana A yang di sini ya, di sebelum logaritma ini basis ya, namanya basis atau bilangan pokok. X ya, bilangan pokok ini A-nya tidak boleh lebih dari 0 ya, atau A-nya tidak sama dengan 1. Nah, X-nya di sini ini itu numerus, numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Ya. Nah, N di sini hasil logaritma atau besarnya pangkat. Jadi hasil pangkat di sini nih. N-nya. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Nah, jelas ini. 3 pangkat 2 ya, pangkatannya sama dengan 9. Berarti logaritmanya gimana tadi? A-nya dulu ya, yang pangkatnya A-nya jadi basis. Ya, jadi bilangan pokok 3 log. Nah, hasil pangkat ya, jadi nilai logaritma. Berarti 3 log 9 sama dengan, nah, 2-nya. Pangkatnya jadi hasil logaritma sama dengan 2. Paham ya? Jadi, yang basis yang mana? Yang 3. Ya, atau bilangan pokok. Yang 9 ini numerus. Dan 2 hasil logaritma. Oke, coba kita tes lagi. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka dalam bentuk logaritma berubah. Berarti basisnya 2, numerusnya 8. Hasil logaritmanya berarti 3. Satu kali lagi biar paham. Jika 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 5 log 125 sama dengan 3. Oke, paham ya? Udah mulai paham ya? Biasanya nih kalian bingung nentuin yang mana ya basis, yang mana numerus. Nah, caranya ingat ya, kalau numerus itu di belakang logaritma. Ya, angkanya di belakang logaritma. Kalau basis itu angkanya di depan logaritma. Oke, letaknya di bawah. Oke, mudah kan? Oke, sifat-sifat logaritma. Kenapa kita wajib hafal, wajib paham? Harus. Karena kalau nggak bisa sifat logaritma, kalian tidak bisa mengerjakan soal logaritma. Ini pelajaran yang Ibu suka. Setiap ujian nasional pasti keluar logaritma ya, apalagi kalau kamu ikut olimpiade ya. Jadi sifat-sifat logaritma yang akan kita bahas di sini ya, ada 12 sifat. Mudah kok, kita pelajari satu-satu, oke? Nah, ini ya. Yang pertama, P log B ya, di mana P pangkat X sama dengan B yang tadi jelas ya. Terus yang kedua,
P log A, perkalian A kali B nih anggap. Nah, berarti menjadi penjumlahan P log A ditambah P log B. Ya, penjumlahan jadi perkalian. Pembagian berubah menjadi pengurangan. P log A dulu, yang atas dulu ya, baru yang penyebutnya. Pembilang dulu baru dikurangi penyebut. Nah, ini pangkatnya, N-nya, pindah ke depan menjadi koefisien angka. Baru P log A dipindahkan. Nah, kalau sifat yang kelima, ingat ada sifat 1, sifat 2, sifat 3, sifat 4, sifat 5. Jangan sampai lupa. Nah, ntar kita contohnya ya. Ini rumusnya dulu. P log A log B, B log C. Nah, lihat di sini. Ya, kalau lihat angka ini, A sama ketemu A nih ya. Basis sama dengan numerus sama. Ya, lihat set. Nah, ini dianggap coret. Jadi jawabannya tinggal basis P-nya. Ya, numerusnya C kan. Berarti P log C jawabannya. Mudah kan? Hati-hati. Lihat, kalau ada soal seperti ini, jawabannya pakai sifat kelima. Ingat, A-nya tidak sama dengan 1, B-nya juga tidak sama dengan 1. Sifat ke-6, A log B berarti dibuat jadi ya pembagian. Berarti P log B per P log A. Numerus dulu baru yang basis. P log A. Sifat ke-7, P log X sama dengan, nah, berubah jadi pecahan. Angka 1 di mana X-nya berubah menjadi pangkat, jadi basis. P-nya berubah jadi numerus, jadi X log B. Kalau berubah berarti jadi pecahan 1 per X log P. Di mana X tidak sama dengan 1. Berarti kalau 1 per X log P berubah menjadi, ya, yang numerusnya jadi basis. Ya, basis jadi numerus. Nah, kalau ada soal A log X, angka koefisien ya, berarti jawabannya yang X-nya. Oke. Ya, jadi A-nya, A log X-nya dipangkat. Jadi jawabannya yang X-nya. Berarti A-nya, pangkat A-nya sama dengan A. Ya, basisnya sama dengan koefisien. Nah, A pangkat M basisnya log B pangkat N numerus ya. Berarti sama dengan pangkat numerus dibagi pangkat basis. Per basis. Dikali A log B. Ya, ingat pangkatnya ketemu per pangkat baru A log B. Nah, sifat 10 P log 1 angka numerusnya 1 itu sama dengan 0. Berapapun angka basisnya, kalau lognya 1 ya, numerusnya 1 itu sama dengan 0. Tapi kalau basisnya 1, numerusnya 1 misal itu hasilnya 1. Angkanya sama, basis sama numerus sama, itu hasilnya 1. Misal 10 log 10, berarti 1. 5 log 5, hasilnya 1. Ya, itu udah ketetapan. Berarti itu sifat 11. Sifat 12, P log P pangkat N. Nah, sama kan? Nah, tinggal N-nya saja dipindahkan jadi N-nya. Oke, tambah juga. Kalau basisnya 10 itu tidak dianggap. Jadi log A. Ya, log A itu dianggapnya 10 log A. Misal, ya, log 100. Ya, berarti log 100 berarti 10 kali 10 dong. Berarti 10 pangkat 2. 2-nya pindah ke depan. Jadi 2. Gitu. Ya, jadi kalau basisnya 10 itu tidak dianggap ya. Dianggap ya tetap jadi sama dengan log A saja. Berarti 10 log 10 berarti sama dengan log 10 log 100 ya. Nah, sama dengan log 100. Oke. Contoh soal. Oke, di mana di sini 2 log 8 ditambah 2 log 9 sama dengan, nah, ini akan 8-nya dulu dipangkatkan. Berarti ya 2 pangkat 3. 9 berapa pangkatnya? Ya sama kayak basis, berarti 3 pangkat 2. Baru pangkatnya ya 2 log 2 itu kan 1 kan. Nah, 3-nya dikedepanin dulu. Ya, karena sama dianggap 1 kan. Berarti 3. Coret ya 2 log 2 udah habis. Nah, sama ini juga pangkatnya pindah ke depan kan tadi koefisien kayak sifat keberapa? Ini tadi iya. Oke, kayak sifat
yang nomor 4. Ya. Oke, berarti tinggal tambahkan 3 ini ya, tambah 2 sama dengan jawabannya 5. Mudah kan? Lanjut contoh yang kedua, 2 log 8 kali 16. Nah, ini perkalian. Jadi pakai sifat kedua ya, di mana menjadi penjumlahan. 2 log 8 ditambah 2 log 16. Baru 8-nya dipangkatkan. Jadi biar sama basis 2 pangkat 3. Yang ini 16 berarti 2 pangkat 4. Ya, baru 21 kan? Nah, 3-nya dikedepankan jadi koefisien jadi 3. Nah, ini juga sama 4-nya dikedepanin di sini ya. 2 log 2 habis kan jadi 1. 4 kali 1 4. Berarti 4 nggak usah ditulis kalau 1 mah ya. 4 tambah 3 7. Sangat mudah kan kalau kalian sudah paham sifatnya. Berarti ini tadi termasuk pakai sifat yang mana? Sifat kedua. Ya. Oke, lanjut di sini ada soal berikut ini. Kita tentukan. 2 log 4 dikurang 2 log 6 ditambah 2 log 12. Nah, pengurangan jadi pembagian ya. Pecahan ya. Penjumlahan jadi perkalian. Oke. Di sini kalau udah kayak angka basisnya sama, berarti jadi 1 saja. Ya, jadi 2 log. Oke, baru angkanya tadi jumlah pengurangan jadi pembagian berarti 4/6. Dikali penjumlahan jadi perkalian berarti dikali 12. Jadi 4 dikali 12 berapa? Ya, 4 dikali 12 dibagi 6 hasilnya 8. Berarti pindahin ya 2 lognya. Jadi hasilnya 2 log 8, numerusnya 8. Nah, 2 log 8 itu sama aja dengan tadi berapa? 2 pangkat 3. 2 log 2 itu 1. 3 aja dikedepankan. Ya, jadi pakai sifat 2 dan 3. Ya enggak? Sifat 3 tadi yang dikedepan ya. Pakai penjumlahan pengurangan ya. N log ya 3 log 2 log 2. Jadi 3. Oke? Yang B, 3 log 4 di titik itu kali ya. 2 log 125 dikali titik 5 log 81. Nah, ini kalau seperti ini tadi nih. Angka ini bisa disederhanakan 2 pangkat 2, 125 pangkat 3. Sama ya numerusnya. Log 813 pangkat 4. Nah, ini dipindahkan lagi. Ya, menjadi pakai sifat keempat. Ingat sifat keempat itu 2-nya pindah ke depan. Jadi koefisien. Berarti 2 dikali 3 log 2. Yang ini pindah. 3 dikali 2 log 5. 4-nya pindah. 4 kali 5 log 3. Sampai sini paham ya. Pakai sifat keempat. Ya, pangkatnya dikedepankan. Nah, baru pakai sifat kelima. Ya, di mana? Ya, lihat di sini 3 log 2 sama dengan ini. Sama dengan ini. Lihat sifat kelimanya. Sama ya, sifat keempat. Sifat kelima ya, sifat kelima di mana numerus ya sama dengan basis. Ini 2 sama 2, 5 sama 5. Nah, coret kan, berarti tinggal 3 log 3. 3 log 3, ya enggak? Tinggal 3 log 3 kan? Ini sama ya, coret ya. Oke, sifat kelima. Nah, baru yang depannya mah digabungin aja. 2 kali 3, 6 kali 4, 24. Nah, 3 log 3, 1. 24 kali 1, 24. Mudah kan? Berarti pakai sifat keempat dan kelima. Sifat 11 tadi ya. 3 log 3 itu 1. Jelas. Oke, lanjut. Ini soal. Nah, 36. 6 log 3. Nah, 6 log 3 ini pangkat kan? Ini pakai sifat keberapa?
sifat ke-8. Di mana ya hasilnya harus ya kalau sama dengan ini 6. 6 pangkat berapa yang hasilnya 36 biar sama. Oke, sifat apaan? 6 pangkat berapa? 2. 6 kali 6 36 ya. Berarti 6 pangkat 2 log 3 pangkat 2. Ya, ini sebenarnya itu dari sini. Berarti 3 pangkat 2 itu 9. 6 pangkat 2 36. Sama kan? Nah, berarti jawabannya yang pangkat numerusnya ini. Jadi jawabannya 9. Ya. Nah, di sini ada lagi log 5 ditambah 1/4 log 10 ditambah 25 log 100. Nah, tadi pakai sifat keberapa? Ke-7. Di mana kalau pecahan, nah ini tetap ya, nggak berubah. Ya, berubah ke atas jadi 10. Yang numerus jadi basis. Basis jadi numerus. Jadi 10 log 4 dibalik. Yang ini juga sama, berarti 100 log 25. Nah, 10 100, ingat kalau dalam sifat logaritma itu tidak dianggap. Jadi, 10 dicoret. Nah, 100 itu 10 pangkat 2. Ya. Nah, 2. 10 dicoret dong, jadi 2 log 25 berarti 5 pangkat 2. Ya. Ya enggak? Berarti 2-nya di 2 log 2 itu apa? Hab. Ya, 2 log 2 berarti sama ya kayak tadi. Kalau 25 berarti dari 10 ya. 10 pangkat log berapa? Ya, jadi log 5. Ya, udah habis yang tadinya. Log 4, log 5. Jadi log 100. Dari mana? Ingat, kalau penjumlahan jadi perkali. Iya, tinggal dikali aja 5 kali 4 kali 5. Jadi log 100. Di mana log 100 itu tadi 10 pangkat 2. Ya enggak? 2-nya yang dia log 100 itu sama aja dengan 10. Oke. Kalian 10 pangkat berapa? Oke, lanjut. Di sini ada nomor terakhir contoh soal. Diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B. Nyatakan A dan B bentuk berikut. A 16 log 3 soalnya ya. B-nya 9 log 32. Nah, ini langsung dijawab. Yang pertama memakai sifat ke-9. Iya, pecahan. Kalau pangkat 16 log 3 berarti 16 dipangkatkan dulu. Basisnya 2 pangkat 4. Log 3 tetap. Nah, ini kalau nggak ada pangkatnya, angka 3 saja tidak bisa disederhanakan. Itu dianggap pangkat 1. Berarti 3 pangkat 1. Nah, pecahan satunya numerus itu di sini. Per pecahan dari angka dari sini. Basis. Jadi 1/4 jadi koefisien. 2 log 3. 2 log 3 ini sudah dimisalkan ya, diketahui ini misalkan 2 log 3 itu sama dengan A. Bisa per 4A. Sudah jawabannya seperti itu. Lihat dari diketahui, jangan sampai. Ini sangat mempengaruhi ya. Baru yang kedua sifat sama, pakai sifat ke-9. 9 basisnya bisa dipangkatkan 3 pangkat 2 di sana. 3 2 pangkat 5. Nah, ini jadi ya diubah menjadi koefisien pecahan. Jadi 5 dulu yang duluan yang numerus, baru yang basis per 2. Baru 3 log 2. Di mana 5/2, 3 log 2 di sini enggak ada ya. Nah, diubah dulu biar bisa jadi 2. Jadi pecahan kayak sifat tadi ya. Sifat pakai sifat ke-7 nih. Ada gabungan 1 per ya ininya diubah jadi basis, yang basis jadi numerus 2 log 3. Berarti 2 log 3 di sini A ya enggak sama dengan A kan misalkan. Nah, berarti berubah 1 per A.
Di 5 kali 1, 5. 2 kali A, jadi 2A. Jadi jawabannya 5/2A. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk yang belum tahu materi sebelumnya nyatet, lihat saja di YouTube Ibu Memi ya. Memi Chin, huruf besar ya. Ditunggu. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.